Fira Fadila, tuan rumah dalam acara Student Talk. Dan saya Lutfi Nur Insani sebagai co-host. Pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 menjadi fokus konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bali. Namun pemulihan terancam sulit terrealisasi akibat masih berkecamuknya perang Rusia dan Ukraina. Perang tersebut telah begitu mempengaruhi dan membuat ekonomi melambat. Salah satu dampak ekonomi global terancam resesi, karena itu pembicaraan para pemimpin negara di konferensi tingkat tinggi sangat ditunggu hasil dan pelaksanaannya. Apa saja kesepakatan yang dihasilkan? Mampukah G20 menghasilkan kesepakatan bersama demi perdamaian dunia? Lalu bagaimana solusi G20 mengatasi pastinya? Ancaman resesi ekonomi, akankah G20 menghasilkan solusi dan permasalahan dunia? Kita sudah kedatangan tamu kompeten. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Salamatul Laila, terima kasih sudah hadir. Menteri Keuangan Gubernur Bank Sentral Dewi Salela, terima kasih sudah hadir. Kementerian Komunikasi dan Informatika Nisa Nuranisa, terima kasih sudah hadir. Lalu Ketua BEMI Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Enda Fauzia, terima kasih sudah hadir. Lalu Menteri Ketenagakerjaan Isna Nafisatul Ikrimah, terima kasih sudah hadir. Dan Development of Economic Pengamat Ekonomi Dwi Rahmi Putri Ningtyas, terima kasih sudah hadir. Media sosial sedang diramaikan dengan isu G20 atau G20 yang telah berlangsung di Bali, Indonesia. Berbagai macam spekulatif G20 turut meramaikan media sosial, terkhusus anak muda Indonesia. Lalu bagaimana Ibu Nisa sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mendefinisikan G20 atau G20 itu sendiri? Ya, jadi G20 ini seperti yang kita ketahui ya, G20 atau Grup 20 ini adalah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini melangsungkan pertemuan di Bali, Indonesia pada tanggal 15 sampai 16 November nanti. Ya, jadi wajar saja media sedang sibuk-sibuknya meramaikan berita ini dikarenakan ini menjadi ajang untuk Indonesia memperkenalkan diri sebagai tuan rumah yang layak di mata dunia. Baik, beralih ke Ibu Dewi Salela, selaku Menteri Keuangan Gubernur Bank Sentral. G20 merupakan sebuah ajang besar bagi Indonesia untuk unjuk kebolehan di mata dunia. Lalu dari Ibu Dewi sendiri, selaku Menteri Keuangan Gubernur Bank Sentral, bagaimana dengan persiapan guna menyukseskan acara ini berlangsung? Baik, dalam persiapan G20 ini kami memfokuskan pada infrastruktur dan logistik. Menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan, karena hal ini tentunya sangat penting. Kita juga melaporkan persiapan ini kepada Bapak Presiden. Nanti akan ada 6 pertemuan dengan para menteri pada Oktober sampai November. Kemudian ada juga 8 pertemuan sama juga dengan para menteri sampai menuju ke KTT G20. Tapi alhamdulillah persiapannya semua sudah on the track. Jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya akan ada perbincangan yang lebih seru dan menarik. Stay tune, Student Talk. Permisa, kita lanjutkan perbincangan bersama tamu kompeten kita. Bagaimana Ibu Salama? Pandangan Anda setelah Indonesia terpilih menjadi Presiden G20 serah terima kekuatan dan handover, apakah hanya mengatasi krisis saat ini yang disebabkan Rusia dan Amerika saja? Oke, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dibentuknya G20 adalah untuk menemukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Forum ini juga
mempresentasikan 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 2/3 populasi dunia. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya forum ini dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Lalu, Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini tidak bisa mendepak langsung Rusia dari pertemuan-pertemuan G20 karena alasan presiden keanggotaan. Lalu semua keputusan di forum ini juga diputuskan oleh konsensus. Berarti solusi bersama di G20 dan kondisi global membaik ke depannya. Baik, beralih ke Ibu Dwi Rahmi Putri Ningtyas selaku Development of Economic atau pengamat ekonomi. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai pengamat ekonomi mengenai pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7? Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa G20 ini kan terbentuk karena kegagalan G7 dalam menanggapi dari krisis ekonomi ya. Jadi kekhawatiran saya sih G20 ini mengulang kesalahan yang sama pada saat G7 karena saat itu kan juga berperang dengan krisis ekonomi dan terlebih lagi ya Indonesia sebagai tuan rumah, maka dampaknya jika kegagalan itu akan sangat terasa di Indonesia seperti itu. Okay. Berarti kemungkinan gagal di G20 atau G20 ke depannya ya dan mengulang kegagalan. Transportasi digital kunci utama pemulihan ekonomi Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda melihat UMKM di Indonesia saja masih rendah? Apakah dengan terobosan G20 Indonesia akan pulih dengan ekonomi maupun sektor UMKM? Kita beralih ke Ibu Isna Nafisato sebagai Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Strategi digitalisasi UMKM tidak sesederhana seperti memindahkan penjualan produk dari luring ke platform digital. Namun, idealnya strategi digitalisasi juga meliputi penyesuaian proses bisnis dengan platform digital tersebut. Di tahapan pertama, perubahan dan kombinasi pemasaran antara luring dan daring perlu dilakukan. Namun, dalam perkembangannya, banyak UMKM kehilangan opportunity cost. Selain itu, keberadaan platform digital dan lokal pasar besar justru menciptakan ketergantungan yang bisa merugikan UMKM. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Inisa Nur Anissa selaku Kementerian Komunikasi dan Informatika? Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini terkait transformasi digital sebagai kunci keberhasilan G20? Transformasi digital merupakan kunci kebijakan ekonomi yang saat ini terkena dampak pandemi. Selain itu, perlu dukungan kebijakan perdagangan ekonomi dan investasi global yang terbuka dan tidak mengalami hambatan untuk membangkitkan kembali perekonomian dunia. Kerjasama dalam hal transformasi digital antar negara diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan multilateral yang mendukung upaya kolektif dalam semangat kolaborasi dalam G20. Oke, berarti digital sebagai kunci keberhasilan G20 atau transformasi butuhnya bantuan dan kerjasama dari luar negeri. Gagal memperbarui janji-janji anti proteksionis, para investor mengambil untung dari rally pekan lalu dan menyingkirkan ekuitis berisiko. Bagaimana tanggapan dari kegagalan yang mengambil keuntungan tersebut? Apakah Indonesia akan dirugikan dalam sektor keuangan? Kita beralih ke Ibu Dewi Salela. Baik, jika Indonesia melakukan proteksionisme justru akan mengakibatkan kerugian. Salah satunya adalah dalam bidang perdagangan dan investasi. Tertutupnya akses dan hubungan antara negeri lain. Hubungan bilateral Indonesia memang harus terus berjalan karena mulai dari perdagangan hingga fasilitas pinjaman luar negeri. Tetapi kita juga harus tetap berhati-hati. Kita tidak harus lakukan proteksionisme, setidaknya ada langkah untuk mengamankan ekonomi nasional. Baik, beralih ke Kak Enda Fauzia selaku Ketua BEMI Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda bangkitkan ekonomi pulihkan negeri? Kemenko ajak mahasiswa aktif dalam G20 pra konferensi tingkat tinggi sebagai Y20. Sangat setuju karena memang kan peran mahasiswa itu untuk menyalurkan suara masyarakat luas dan di sini saya akan menjelaskan menegaskan kembali pernyataan dari Ibu Sri Mulyani yang mana
di tahun 2023 ini akan terjadi resesi ekonomi, yang mana resesi ekonomi ini akan dilakukan oleh sebagian besar bank-bank sentral di dunia secara bersamaan, yang mana mengacu pada tren kenaikan suku bunga. Nah, dan di suku bunga ini mengacu pada studi Bank Dunia itu Bank Dunia yang menilai kebijakan pengetatan moneter yang akan berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan penurunan ekonomi. Nah, dan berimplikasi juga pada selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, dan di sini juga akan berisiko lagi terhadap kebanyakan orang itu akan kehilangan pekerjaannya, dan perusahaan akan mengalami lebih sedikit penjualan dan output juga, dan ekonomi negara itu mengalami penurunan yang sangat drastis gitu. Jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya akan ada perbincangan yang lebih seru dan menarik. Stay tune, Student Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama tamu kompeten kita. Baik, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Menteri PUPR mendadak jadi fotografer, begini gaya Pak Basuki pakai lensa tele. Bagaimana tanggapan dari Menteri Komunikasi Informatika mengenai hal tersebut? Menurut saya, hal yang dilakukan oleh Bapak Menteri Basuki ini untuk menyalurkan hobi fotografinya. Karena ada waktu luang dan ini juga kan event yang besar gitu ya. Jadi, selagi ada momen penting, mengapa tidak diabadikan saja? Baik, adakah tanggapan dari BEMI, Kak Enda? Apakah tidak mengganggu waktu meeting saat forum? Bagaimana tanggapannya? Ya, karena Pak Menteri tugasnya kan sudah selesai semua. Jadi, tinggal mengawal saja, mendampingi Presiden. Oke, cuplikan selanjutnya. Gelap-gelapan, Elon Musk tertawa sebut rumahnya mati lampu saat pidato virtual di B20 Bali. Bagaimana tanggapan dari Menteri Ekonomi mengenai hal tersebut? Kak Salama lah itu. Ibu Salama? Yang saya tahu memang pada saat itu di rumah Pak Elon Musk sedang terjadi pemadaman listrik persis 3 menit sebelum panggilan meeting berlangsung gitu. Lalu bagaimana tanggapan Menteri Ketenagakerjaan Kak Isma? Ibu Isma, bukannya ini hal yang sangat memalukan di muka dunia. Kan sedang meeting tiba-tiba mati lampu. Belum bayar listrik kali. Berarti belum bayar listrik ya? Memalukan. Bisa jadi kan. Kemungkinan lainnya bisa terjadi. Baik, kita lanjut ke cuplikan yang ketiga. Pesona istri Presiden Korsel di KTT G20 Bali bak artis K-pop. Penampilannya mencuri perhatian. Lalu bagaimana menurut Ibu Dewi Salela selaku Gubernur Bank Sentral, bagaimana tanggapan dari Ibu menurut hal tersebut? Menurut saya ini adalah hal yang menarik ya, karena dari hal yang menarik ini warganet juga ikut memperhatikan, ikut mencari tahu mengenai G20 ini, dan juga ikut berpartisipasi secara tidak langsung dalam ajang G20 ini. Hal menarik yang harus publik tahu ya, bagaimana tanggapan pengamat ekonomi Ibu Dewi Rahmi mengenai hal tersebut? Menurut saya nggak perlu digembar-gemborkan ya, karena yang seperti yang kita tahu bahwa kan Korea memiliki kecantikan yang khas, belum lagi teknologi yang sangat canggih gitu, bisa dapat merubah kecantikan segala macam. Jadi wajar-wajar aja jika beliau itu mempunyai kecantikan di saat usia senja itu. Dalam presidensi G20, Indonesia berupaya tidak sekedar menghasilkan konsep, naratif, atau tetapi aksi yang dikerjakan konkret, deliverable, memberi manfaat untuk Indonesia maupun global. Semua ikut andil berperan dengan segala tantangan serta ancaman krisis multidimensional yang mungkin terjadi di beberapa waktu ke depan memang tidak bisa dipungkiri. Peran aktif dari seluruh masyarakat, khususnya generasi muda dan para mahasiswa, peran sangat penting mendukung Presiden G20 Indonesia. Saya Firda Fadila dan saya Lutfia Nur Insani pamit undur diri. Kamera, audio, rolling.
and action.